Soalnya gak membawa laptop. Kembali ke layar, membawa laptop Udin. Pada suatu waktu, ibu berada di sisi Tuhan. Dan ibu mencoba mengamati apa-apa yang ada dalam Tuhan itu. Berarti sosok ini suka mengamati apa-apa yang ada dalam Tuhan. Ibu mendapatkan banyak hal yang unik, asik, menyenangkan, sehingga saat bersama Tuhan rasanya mempunyai kehidupan yang baru dan baru selalu. Ini bisa dicontoh oleh kita di buku ini. Harusnya ketika kamu sama Tuhan, kamu harus menemukan sesuatu yang unik, sesuatu yang asik, sesuatu yang menyenangkan, dan sesuatu yang di situ menemukan sesuatu yang baru. Nah, ini yang belum kita lakukan bersama. Harusnya ketika kamu bersama Tuhan harus seperti itu. Menemukan banyak hal yang unik, asik, menyenangkan, hal-hal yang baru. Dan makanya dia nggak bosan sama Tuhan. Ketika ada yang bosan sama Tuhan, berarti kamu belum menemukan seperti yang dilakukan oleh Ibu Alam Semesta. Maksudnya pengenalan dengan Tuhan gitu. Ya, Tuhan kan kamu kenali sesaat ini kan belum tahu karakternya semuanya. Ya, ternyata Tuhan juga jaim. Ya, unik. Ya. Tuhan kepingin terkenal di kalangan Tuhan. Itu salah satu unik. Ya, Tuhan marah baru merasa dirinya tidak marah, kan unik. Ya, menjadi Tuhan kok duduk-duduk aja. Itu kan salah satu yang unik. Melok jamaah gak tahu ketemu raga jamaah. Itu kan ya unik. Ya, kayak siapa ini? Kayak teman-teman saya. Teman-teman. Sisi keliling saya. Ya sudahlah, nggak usah dibahas. Nanti bisa panjang kali lebar. Hasilnya luas. Matematikanya begitu ya? Ya aku mau ini nganu dehem yang mengingatkan kalian seberapa kalian kenal sama bapak pengonsepmu. Apakah kamu selalu ngobrol, menemukan keasikan, menemukan keunikan, dan menyenangkan ngobrol sama bapak pengkonsep kalian. Wah, wes biarin orang yang nggak paham tentang ini, cek munyeng karpe dhewe babano. Ya, yang kita paham di sini, ya kita nikmati aja. Untuk itu, Ibu tidak henti-hentinya menyarankan agar anak-anak Tuhan selalu mendekat kepada Tuhan. Loh, itu yang selalu disarankan. Dulu ketika ada Umi, apa kata Umi kepada kalian? Yang penting omongane KL kulo. Nek iso awak meneng KL, takon nang KL, menurut KL apa? Itu seperti itu. Menurut Ibu, setiap anak-anak yang datang kepada Tuhan selalu mendekat kepada Tuhan. Menurut Ibu, setiap anak-anaknya yang datang kepada Tuhan, maka anak-anak itu akan disempurnakan oleh Tuhan. Walaupun mereka datang dengan masalah. Itu teko ae kepada Tuhan walaupun punya masalah. Walaupun mereka datang dengan kemarahan kepada Tuhan. Loh. Ini anak-anak Tuhan nih kok ngono. Ya ada. Kenyataan tulisannya ada, berarti ada anak-anak Tuhan yang pernah marah sama Tuhan. Apabila mereka datang dengan kerinduan dan senang untuk bertemu dengan Tuhan, Ibu merasakan hal yang sama saat berada di Bapak. Kamu datang karena sebuah kerinduan. Ibu merasakan hal yang sama saat si ibu ini bersama dengan Bapak. Apa yang dirasakan selama berada di sisi Tuhan sama halnya dengan apa yang terjadi di Bapak.
Jadi podo bapak mbak ibu nek di sisi Tuhan seperti itu, kayaknya merasakan sebuah kerinduan tersendiri. Ya kerinduan ini macam-macam, kerinduan nggodo pangeran, kerinduan ngerasaki pangeran, kerinduan dengarkan keluh kesah Tuhan. Namun Bapak tidak sadar dan tidak mengetahui banyak hal tentang konsep-konsep Tuhan pada dirinya. Sehingga Ibu membantu Bapak untuk menerjemahkan keinginan Tuhan pada dirinya. Berarti Bapak ini sebenarnya nggak tahu banyak hal, tapi yang bisa menerjemahkannya nggak tahu banyak hal tentang konsep-konsep Tuhan yang ada di dalam dirinya. Dan si Ibu ini membantu Bapak untuk menerjemahkan keinginan Tuhan pada dirinya. Artinya Ibu alam semesta ini selalu berada di Tuhan. Tadi kan dia ke Tuhan kan merasakan asik, unik, ya, dan menyenangkan dan menemukan hal-hal yang baru dan selalu baru. Dan ini akhirnya si Ibu ini pinter untuk menerjemahkan apa-apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada Bapak. Dan yang bisa menerjemahkan adalah Ibu alam semesta. Sedangkan Bapak adalah penerjemah yang unggul terhadap ciptaan selain dirinya. Sedangkan Bapak adalah penerjemah yang unggul terhadap ciptaan selain dirinya. Nek pas dirinya gak iso nerjemahkan dengan baik, ya. Kalau nerjemahkan yang lainnya sangat unggul, gitu konon ceritanya. Jadi kalau kamu ketemu Bapak ini untuk menerjemahkan tentang dirinya, dia pelegu, nggak terlalu mahir untuk bisa menerjemahkan dirinya. Yang bisa menerjemahkan dirinya adalah seorang ibu. Nah, itu yang harus dipelajari oleh orang-orang di sekitarnya yang sudah dipasangkan dengan Jalil. Begitu. Bisa dipahami? Kamu nggak bisa memahami pun nggak apa-apa. Tunggu aja sampai kamu paham. Itu kan ya. Nggak memahami nggak apa-apa. Tunggu saja sampai kamu paham. Dan Tuhan akan memahamkan kamu. Begitu. Memang membaca itu perlu ada rokok. Dan seperti ini, saya memberikan kesempatan kamu untuk memahami isinya. Makanya harus saya kasih jeda untuk merokok. Mati meneh. Kata kukur-kukur gak iso yang ini. Untuk itu, mereka berdua, siapa mereka berdua? Bapak Ibu Adalah perancang, pemelihara, pemberi nutrisi, pendidik untuk seluruh anak-anak Tuhan yang sudah diletakkan di seluruh alam. Oh, ini kalau tahu bahwa Bapak dan Ibu alam semesta ada, ya, bahwa mereka berdua itu juga perancang, pemelihara, pemberi nutrisi, ya, juga pendidik untuk seluruh anak-anak Tuhan yang sudah diletakkan di seluruh alam. Ternyata seperti itu. Makanya power mereka berdua sebenarnya itu juga bisa merubah diri kalian, bahkan merombak pola-pola pikir kalian menjadi pola-pola yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan, saudara-saudara anak Tuhan, seperti itu. Tapi yang seperti ini nggak semua menyadarinya. Kalau coba menyadari, maka kamu akan lebih mudah mengenal masa lalumu. Karena kamu akan dididik jiwamu yang kemungkinan pelupa. Bapak dan Ibu mengenal mereka. Bapak dan Ibu mengenal mereka.
Tapi belum tentu anak-anak Tuhan yang datang ke alam semesta mengenal bapak dan ibunya. Ini terbukti ya. Ya. Ini terbukti bahwa enggak semuanya ciptaan yang di muka bumi atau di alam semesta itu mengenal seorang bapak dan ibu alam semesta. Bukan berarti ini julukan aja, julukan yang berbau tugas. Ini harus diketahui oleh ciptaan-ciptaan yang berada di setiap alam, termasuk kita manusia. Bapak dan ibu memang tidak ingin terkenal, karena yang pantas dikenal adalah Tuhan. Ya, bapak dan ibu tidak ingin terkenal, karena yang pantas dikenal adalah Tuhan. Kalau kamu ketemu sosok ini, kamu akan tahu bahwa bagaimana dirimu diajak untuk kepada Tuhan dan bisa lebih mengenal Tuhan. Begitu. Tuhan sepakat dan suatu saat nanti saat para hambanya telah mengenalnya, siapa? Tuhan, maka Tuhan akan mengenalkan siapa sosok bapak dan ibunya. Nah, jadi kamu berangkat aja ke Tuhan, nanti kamu akan diperkenalkan siapa sosok bapak dan ibu alam semesta. Mereka berdua telah menjadi pintu Tuhan untuk disempurnakannya seluruh umat. Jadi Tuhan akan menyempurnakan seluruh umat melalui bapak ibu alam semesta. Begitu. Lagi-lagi judulnya asik. Ya, judulnya asik kayak judul novel ini. Ya. Ibu bantu kami. Judulnya begitu. Senang saya membaca tulisannya Tuhan itu. Sederhana. Dan kayaknya ketika lihat judul, ya mungkin kita bisa meraba-raba isinya. Mungkin karena Tuhan juga sulit ditebak. Ya, judulnya begitu, ternyata isinya tidak sesuai tebakan kita. Tapi minimal gak sesuai, tapi kamu akan mudah paham. Memang harus menebak-nebak dulu. Perjalanan anak-anak Tuhan melalang buana di alam semesta banyak mengalami banyak perubahan-perubahan rasa. Ya. Jadi perjalanan anak Tuhan ke alam semesta ini banyak mengalami perubahan rasa. Sebagian di antara mereka mengetahui akan kehadirannya di alam itu. Sebagian yang lain masih perlu diingatkan untuk mengetahui di mana mereka tinggal. Kalau di mana mereka tinggal, berarti bapak dan ibu ini memang ada di satu tempat. Ya, tapi nggak semuanya anak-anak Tuhan itu tahu di mana tempatnya bapak dan ibu itu berada. Padahal di alam semesta inilah Tuhan menciptakan banyak permainan juga untuk anak-anak Tuhan. Supaya mereka semua bisa senang dan menikmati apa yang Tuhan buat. Kalau anak-anak Tuhan senang, maka Tuhan juga senang. Sing enek nek zaman Covid begini bagaimana bisa senang? Sedih. Ya. Ada yang ingat Tuhan dan ada yang tidak ingat Tuhan. Dikasih bencana berulang-ulang masih saja tidak percaya dengan Tuhan. Ingin menunjukkan kemampuan bahwa sayalah Tuhan. Lah itu kesalahan yang besar itu. Nanti akan ditunjukkan bagaimana kamu itu hanya sebuah ciptaan, bukan Tuhan. Jangan ada jarak antara yang dibimbing dan pembimbing. Jangan ada jarak antara santri dan kiai.
Jangan ada jarak antara pemimpin dan rakyat. Jangan ada jarak antara anak-anak dan bapak dan orang tua. Jangan ada jarak antara pendidik dan yang dididik. Itu konsep keberhasilan belajar yang luar biasa. Karena apa? Ilmu itu akan turun dengan sempurna kalau kita tidak ada jarak yang kita hadapi. Begitu saudara-saudaraku, keberhasilan ilmu Tuhan adalah manakala kita tidak ada jarak. Begitu juga antara Tuhan dengan ciptaan, jangan sampai ada jarak. Biar ilmu-ilmu Tuhan itu bisa dipelajari dengan baik, bisa dimengerti dengan baik, bisa difahami dengan baik, dan dilaksanakan dengan baik pula. Begitu. Wahai Tuhan yang mendengarkan bahasa saya, dengerin ya, jangan jaim lagi. Umat, coba dengerin di hati kalian. Tuhan mungkin kepingin tidak jaim lagi, Tuhan kepingin dikenal oleh kalian-kalian semua. Kalau tadi bukan bacaan, ya itu mau sedikit melakrak, begitu. Oke, kita lanjutkan dengan santai. Buku ini lagi, tulisan ini lagi. Waduh. Masih judul yang sama. Masih dengan judulnya sama, betul. Alenia baru. Namun umat yang ada di alam semesta, mereka masih butuh petunjuk jalan. Apabila mereka lupa dengan Tuhan, itu hal yang paling menyakitkan untuk mereka. Bapak melihat kondisi seperti itu, Bapak akan langsung mendatangi anak-anak Tuhan yang seperti itu dan akan segera membawanya pulang di hadapan Tuhan. Ternyata sesuatu yang menyakitkan untuk anak-anak Tuhan dan saudara-saudara anak Tuhan itu manakala itu melupakan Tuhan, lupa akan jalan kembali. Walaupun bahasa ini sudah viral di alam semesta, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini sudah viral. Kenapa ini tidak dipikirkan bahwa kamu harus pulang kepada Tuhan, tidak pulang ke kuburan, tidak pulang ke anak-anak kalian. Nanti kalau sudah tua, saya ngenger kepada anak-anak saya. Nah, ini kesalahan. Harusnya ngengernya kepada Tuhan. Harusnya kalau kepingin tahu jalan pulang sekarang, harusnya kalian percaya ketemu dengan Tuhan. Biar tahu jalan pulang ke Tuhan. Begitu saudaraku, ini bahasanya sudah viral, tapi selalu tidak diperhatikan oleh orang-orang di alam semesta, oleh ciptaan yang ada di alam semesta. Mulai kecil kamu sudah tahu jalan pulang kepada Tuhan, artinya di situ kamu sering ngobrol sama Tuhan. Akhirnya nanti pulangnya itu akan dikasih enak, nggak jalannya nggak deruduan, jalannya tidak jalan gelap. Kalau kamu di alam kubur ya masih jalan gelap. Gitu kok rumah masa depan, rumah harapan. Bukan. Rumah harapan kita itu kembali kepada Tuhan. Namun, anak-anak Tuhan dengan kondisinya yang beraneka ragam, belum tentu tahu dan patuh terhadap apa yang sudah disarankan Bapak kepadanya. Nah, kok tulisannya begini? Makanya, ketika dia omongi, lumayan nggak, lumayan nggak paham-paham, atau angel. Ternyata dengan berkembangnya alam semesta ini juga berkembangnya aneka ragam permainan Tuhan. Disitulah juga kesulitan mulai terjadi. Bapak akan mengalami banyak tantangan pada saat itu.
Ibu juga mempunyai tantangan untuk terus menjaga Bapak dalam keadaan yang stabil. Tapi ibu merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Wow. Permainan semakin banyak. Itu ada yang bikin proyek yang aneka ragam. Ada proyek sampai kepingin perjalanan menuju ke langit. Ada di Cina sana. Wah, panjang banget. Wah, tapi gurung sampai ke langit ternyata. Masih di awan. Di awan, jadi kalau pesawat terbang itu sudah tingginya begitu. Itu di Cina. Ada di Cina membuat. Itu bagaimana negaranya menjadi Tuhan itu. Jadi bisa membuat cuaca, bisa memperlambat perputaran bumi. Wah, hebat itu Cina. Tapi tunggu dulu, Tuhan yang sesungguhnya akan datang kepada kalian. Ibu hanya meminta kepada Tuhan agar anak-anaknya selalu dijaga dalam perlindungannya. Ibu hanya meminta kepada Tuhan agar anak-anaknya selalu dijaga dalam perlindungannya. Baru tahu ya, ibu selalu memohon kepada Tuhan, anak-anak itu selalu dijaga dan di dalam perlindungan Tuhan. Semakin maraknya keresahan dan kesulitan yang terjadi di alam semesta, semakin maraknya keresahan dan kesulitan yang terjadi di alam semesta, sehingga antara satu alam dengan alam yang lain sudah tidak menyatu. Ya. Sehingga antara satu alam dengan alam yang lain sudah tidak menyatu. Sehingga di sini mengakibatkan apa? Banyak alam imajinasi dia berpikir dengan arahnya sendiri. Alam ilusi berpikir dengan dirinya sendiri. Alam manusia banyak berpikir dengan dirinya sendiri. Begitu alam malaikat, alam jin dan alam-alam yang lain itu tidak bersatu. Ya tersekat-sekat. Akhirnya banyak orang yang banyak pola pikirnya individual, pola pikirnya secara kelompok, pola pikirnya tidak mau mendapatkan tidak mau mendapatkan saran dari orang lain, tidak mau diberi saran. Ini akibatnya seperti ini karena alam ini juga belum menyatu dengan baik. Bahwa alam ilusi, orang-orang dari ilusi bisa juga memberikan kepada mereka yang berada di alam manusia. Alam imajinasi juga berpikir bagaimana juga memberikan kontribusi kepada alam manusia. Tapi gara-gara yang seperti ini dipecah-pecah, ilusi adalah, imajinasi adalah, ya, bayangan adalah, pikiran adalah, ini karena sudah dipisah-pisah, didefinisikan dengan yang berbeda. Ini padahal Rasulullah sendiri mengambil satu alam itu untuk kecepatan orang itu bisa ketemu Tuhan. Ya, sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya, seakan-akan itu bisa ilusi. Itu ada alam ilusi, ada alam imajinasi, ada alam halusinasi, ada itu. Ini bagian-bagian yang memang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kamu bisa menuju Tuhan, bisa melalui alam-alam tersebut, bisa sampai menuju alam hakiki. Itu yang dimaksud bahasa Rasulullah kepada kita. Membayangkan kan, bisa menghayalkan, bisa menghalusinasikan, bisa mengimajinasi. Itu bisa lewat alam itu baru menjawab kepada Tuhan. Apakah di alam ilusi ada Tuhan? Ada. Tuhan ada di mana-mana, ya. Kalau nggak ada di situ berarti Tuhan nggak ada di alam ilusi. Ini kesalahan pemikiran yang luar biasa. Tuhan ada di alam imajinasi, Tuhan ada di alam manapun. Kamu akan menemukan Tuhan di sana. Di mana wajahmu menghadap, disitulah wajah Tuhan. Kamu menghadapi alam ilusi, kamu akan ketemu Tuhan. Kamu menghadapi alam manusia, kamu akan ketemu Tuhan. Kamu menghadap di alam malaikat, kamu juga akan ketemu Tuhan di sana.
Begitu saudara-saudaraku, jangan alat ini kamu buat menjadi terpisah-pisah. Menyatu. Mereka merasakan bahwa kodrat mereka sangat jauh berbeda dengan kodrat alam yang lain. Mereka siapa? Bapak Ibu ya. Disitulah mereka melupakan adanya alam ya. Disitulah mereka melupakan adanya kesatuan dan menguatkan adanya perbedaan. Disitulah mereka melupakan adanya kesatuan dan menguatkan adanya perbedaan. Terjadi nggak di alam manusia? Banyak orang Sudah tahu kalau ikhtilaful ulama rahmatun. Sudah konten kemarin kalau kalian pahami dengan baik, mungkin sudah nggak ada perbedaan, boleh berbeda, tapi kita mencari titik temu sehingga kita mendapatkan ilmu Tuhan yang luas, ilmu Tuhan yang banyak di situ. Disitulah mereka melupakan adanya kesatuan dan menguatkan adanya perbedaan. Di sini, ibu harus muncul. Ibu menjadi pemersatu juga untuk berada di sebelah Bapak dan sudah tidak berada di belakang Bapak lagi. Kalau sudah kondisi sudah di situ melupakan adanya kesatuan dan mereka banyak menguatkan adanya perbedaan. Di sini ibu harus muncul. Sudah tidak berada di belakang Bapak. Kalau itu sudah terjadi, si anak perempuan yang tadi mencari ibunya akan selalu berdoa kepada Tuhan. Ibu, tolonglah kami. Oh, itu si anak perempuan. Memang tahu si anak perempuan itu bagaimana power seorang ibu. Kami sudah terjadi perpecahan, kami sudah terjadi perbedaan. Tolonglah ibu. Nah, seperti itu. Jadi anak perempuan tadi itu mempunyai pola pikir seperti itu. Ingin saudara anak Tuhan yang lain, saudara-saudara anak Tuhan yang lain itu yang bisa memecahkan kasus ini adalah ibu alam semesta, biar mereka menjadi bersatu. Ketika dunia ini menjadi pecah belah, ketika dunia ini menjadi tidak bersatu, maka menyulitkan Tuhan untuk datang di dunia ini atau di alam semesta. Makanya harusnya kalian paham kenapa ada petugas Tuhan. Karena memang dunia ini sudah sulit didatangi oleh Tuhan karena sebuah sistem yang disebabkan oleh Tuhan itu sendiri. Karena memang untuk membuat sistem ini ya berdasarkan kemampuan Tuhan pada saat itu. Nah, itu sudah terlanjur di alam, maka ini akhirnya tanpa sadar juga mendekat Tuhan dari manusia, dari kita yang lain. Nah, makanya sampai Tuhan itu berusaha bagaimana seorang manusia itu terhubung dengan Tuhan. Akhirnya ngasih contoh kepada Nabi Muhammad perjalanan ketemu Tuhan di peristiwa Isra Mi'raj. Harapannya setelah Nabi Muhammad semuanya melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, melakukan perjalanan di langit. Harusnya itu harapannya, tapi ini tidak diambil pelajaran untuk kita, bahkan melupakan perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Harusnya ini yang ditiru. Sudah terlanjur Nabi Muhammad punya uswatun hasanah, harusnya orang juga mencontoh kebaikan-kebaikan Rasulullah. Perjalanan ke Tuhan itu adalah contoh yang terbaik yang diberikan kepada kita semua dari Nabi Muhammad. Harusnya ini. Kenapa semua orang semakin menolak apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah yang dilakukan Nabi Muhammad bukan sebuah ketentuan?
Apakah yang dilakukan Nabi Muhammad itu illa wahyu yuha? Kenapa ini tidak kita ikuti bersama-sama, saudaraku yang di sana masih belum percaya dengan ketemu Tuhan? Ini saya ingatkan, mumpung ini masih ada seleksi penduduk bumi, siapapun yang tidak percaya ketemu Tuhan, tunggu, seleksi itu akan mendatangimu menjadi tamu terhormat untukmu. Bahasa apa? Bahasa yang mudah dipahami. Oh, mudah dipahami. Mudah sekali, Pak. Jelas, padat, singkat, dan berisi. Sangat banyak yang terseleksi. Saya lanjutkan lagi. Anak perempuan tadi, anak perempuan tadi. Ya. Begitu hebatnya, seandainya kamu menjadi anak perempuan tadi, mempunyai pikir yang sama, baru mengajak ibu, tolonglah kami yang ada di alam semesta ini yang lagi tercerai-berai, lupa akan persatuan. Anak perempuan tadi adalah sosok anak yang lebih dekat dengan ibunya daripada Bapaknya. Sebab memang keinginan Maha Kasih Sayang untuk dia akan menjadi penyerap energi ibu alam semesta, dan itu adalah salah satu tugas yang harus ada di anak-anak Tuhan selain tugas pada anak-anak Tuhan yang lain. Ternyata untuk menyerap energi ibu alam semesta itu adalah satu tugas yang harus ada di anak-anak Tuhan. Sekarang kalian makanya kemanapun dia bisa menyerap energi ibu alam semesta, terhubunglah dengan GMO. Jangan dilepaskan, karena itu juga mempunyai energi kerinduan. Energi kerinduan ada pada dirimu. Berarti setiap saat anak-anak Tuhan harus juga selalu terhubung dengan ibu alam semesta. Dibaca sekali tadi? Iya. Dari titik ya? Iya. Rokok. Sekali membaca itu berapa rokok saya? Satu cepat. Satu cepat. Bapak, jangan dulu, tunggu saya sebentar. Demikian judul asik-asik yang diberikan oleh Tuhan. Kalau sudah menuju kepada cerita ini sudah cerita andai-andai. Cerita ini juga dikarang oleh Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Oh, cerita ini juga dikarang oleh Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Ternyata Tuhan suka mengarang. Yang mengarang, tapi mengarangnya Tuhan dengan mengarangnya manusia apakah sama? Kita teruskan. Dia tidak ingin kasih sayangnya hanya sampai batas akhir terciptanya alam semesta, tetapi dia ingin menyampaikan power kasih sayang kepada alam semesta melebihi saat pertama kali diciptakan, hingga melebihi saat nanti sudah diakhiri penciptaan itu. Powernya itu selalu meliputi. Nah, kalau sudah diliputi oleh Tuhan yang Maha Kasih Sayang, mestinya sudah tidak ada kehancuran. Tidak. Tuhan yang Maha Kasih Sayang rajin mencatat hal-hal apa saja yang membuat dirinya senang. Dan memang
Tuhan Maha Kasih Sayang ini adalah Tuhan yang paling bahagia ketika melihat umatnya. Rasanya Tuhan menjadi lebih baik saat bertemu dengan ciptaan. Wow, ini loh rasanya Tuhan menjadi lebih baik saat bertemu dengan ciptaan. Di garis bawah, kamu hanya kepingin ketemu aja kepada Tuhan, dan Tuhan nanti menemui kamu. Ini rasa Tuhan itu menjadi lebih baik. Kenapa kamu tidak membuat rasanya Tuhan ini lebih baik? Kenapa kamu tidak mempercayai pertemuan dengan Tuhan? Apakah sudah dangkal hatimu? Dangkal. Ini dangkal pikiranmu ya. Apakah sudah terlalu hatimu itu kamu kasih isolasi yang membuat hubungan kamu dengan Tuhan menjadi terhalang? Apakah seperti itu, saudaraku? Jangan sampai seperti itu. Buat Tuhan bahagia. Hanya dengan kamu percaya ketemu dengan Tuhan pada saat hidup di dunia ini. Rasulullah sudah memberikan satu cara bahwa kamu bisa ketemu Tuhan pada saat hidup. Isyaratnya apa? Isyaratnya adanya sholat itu untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Perintah sholat itu pada saat di dunia. Harusnya kalian menyembah siapa? Bukan menyembah nama, tapi harusnya menyembah pemilik nama. Ini membuat Tuhan senang, saudaraku. Sudah putar pola pikir kalian, Ya, katanya ada bahasa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya boleh kamu berjalan seperti itu. Barang siapa yang mengetahui tentang dirinya, maka sungguh dia tahu tentang Tuhannya. Dibalik nggak apa-apa. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Dibalik aja, itu lebih sederhana prakteknya. Saya teruskan lagi, jalan lagi. Rasanya Tuhan menjadi lebih baik saat bertemu dengan ciptaan. Bila tidak bertemu dengan mereka, Tuhan akan begitu-begitu saja. Jadi kalau bertemu dengan ciptaan-ciptaan Tuhan, rasanya lebih baik, lebih senang. Wow. Sampai membuat satu konsep Ibu Alam Semesta. Sampaikan kabarku kepada umat-umatku, bawalah mereka untuk bertemu denganku. Seperti itu. Sampaikan. Itu membuat konsep tentang Bapak Alam Semesta. Ya, walidat, ketepatan konsepnya memang mengantarkan seluruh ciptaan kepada Tuhan. Sampai segitunya, saking rindunya untuk ketemu ciptaan-ciptaan seperti itu. Apakah kalian yang dirindukan Tuhan tidak merasa rindu ketemu Tuhan? Jangan sampai kamu mati duluan. Karena mati duluan belum tentu bisa ketemu Tuhan. Mumpung kamu masih ada kesempatan berada di dunia, maka segeralah temui Tuhan yang merindukan. Buang jauh-jauh logika kalian yang tidak percaya dengan ketemu Tuhan. Buang jauh-jauh. Mulai saat ini berpikirlah bagaimana caranya bertemu Tuhan. Tuhan menunggumu, Tuhan merindukan. Begitu, saudaraku. Saya lanjutkan lagi dengan alinea berikutnya. Aduh, saya nikmati aja tulisannya. Semoga kalian juga bisa menikmati tulisan ini atau mendengarkan apa yang saya baca ini. Bapak dan Ibu, apabila telah selesai dalam tugasnya, mereka akan bersembunyi, sehingga anak-anak Tuhan tidak ada yang melihat mereka, dan hanya yang dilihat Tuhan saja. Sebegitunya Bapak dan Ibu bersembunyi, memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk melepaskan sebuah kerinduan. Walaupun Tuhan menampakkan
sosok Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu akan menghapus power dari Tuhan itu. Ditampakkan tapi dihapus sama Bapak dan Ibu. Tetap Tuhanlah yang harus menjadi nomor satu bagi anak-anaknya. Karena Tuhan terlanjur menciptakan anak. Artinya, itu kesalahan itu. Yang Maha Kasih Sayang menginginkan saat semua sudah penutupan, Ibu akan kembali kepada dirinya. Sehingga Tuhan yang Maha Kasih Sayang juga ingin dilihat bahwa rancangannya mendapat banyak power positif kepada umat. Begitu. Bapak Ibu kalian tidak ingin dikenal. Ketika kalian sudah bersama Tuhan, maka Bapak Ibu kalian bersembunyi. Dan walaupun ditampakkan oleh Tuhan, tetap power itu dihapus. Sehingga anak-anak Tuhan tetap nggak tahu. Karena keinginan Bapak dan Ibu itu kalian menomorsatukan Tuhan. Bapak tampak diam saja. Bapak tidak menginginkan untuk kembali kepada Tuhan. Bapak tampak diam saja. Bapak tidak menginginkan untuk kembali kepada Tuhan. Bapak ingin bersanding dengan Tuhan. Sedangkan Ibu tidak ingin terpisah oleh Bapak. Ibu percaya bahwa apabila Bapak dan Ibu terus menyatu, maka power itu juga akan sangat baik. Sehingga saat Ibu dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kasih Sayang, Dia meminta agar Tuhan menunggu. Biarkan apa yang telah terjadi berproses terlebih dahulu. Begitu pula Bapak dan Ibu juga akan berproses walaupun semua sudah kembali kepada Tuhan. Jika semua telah kembali kepada Tuhan, dalam waktu tersebut ternyata Ibu melebur kembali kepada Bapak dan menjadi satu dengan Bapak. Melebur kembali kepada Bapak dan menjadi satu dengan Bapak, menjadi asal mula. Tapi power Ibu tetap ada di Bapak. Dan Ibu menanti untuk dipanggilnya kepada Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Maka ketika saat Dia dipanggil, Bapak akan masih selalu di sisinya, dan Ibu juga masih akan selalu di sisi Bapak, hingga semua telah kembali dengan sempurna. Tidak ada sesuatu yang sempurna, kecuali Tuhan yang menyempurnakan. Untuk itu, seluruh rancangan yang Tuhan buat, walau tampak salah di mata umat, sebenarnya Tuhan mempunyai keinginan untuk menyempurnakan. Semoga setelah dibacakan buku ini, maka seluruh umat akan percaya bahwa umat bisa segera menjadi baik dan menyempurnakan dirinya. Amin. Ya, begitulah saudaraku, pengalaman teman saya ketika mendapatkan tulisan seperti ini, dan saya hanya membaca. Semoga yang baru mendengar istilah Bapak dan Ibu alam semesta ini bisa menyadari isi-isi buku ini. Segera kita lakukan, segera bangun kepercayaan ketemu dengan Tuhan. Konsep Bapak Ibu alam semesta ini memudahkan kalian untuk terhubung dengan Tuhan. Semoga ini segera disadari, dan semoga kalian segera melaksanakan perjalanan menuju Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulu kita, Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.